Tidak akan ada yang percaya jika di tahun awal abad 21, dunia kita diamati oleh kecerdasan yang lebih besar dari kita sendiri. Saat manusia menyibukkan diri dengan berbagai urusan, mereka yang jauh di sana mengamati dan mempelajari. Seperti cara orang meneliti dengan mikroskop, makhluk-makhluk berkerumun dan berkembang biak dalam setetes air. Dengan kepuasan tak terhingga, manusia berkeliling dunia dan yakin akan kerajaan kita di dunia ini. Namun di seberang ruang angkasa, ada kecerdasan luas, tenang, dan tak bersahabat memandang planet kita dengan tatapan iri. Perlahan tapi pasti, mereka membuat rencana untuk menyerang kita. Dan inilah Perang Dunia. Cerita akan berfokus pada sosok ayah bernama Ray, di mana dirinya hidup sendiri karena sudah bercerai dengan sang istri. Pada adegan ini kita akan melihat mantan istri dan suami barunya mengantar kedua anak kandung Ray untuk dititipkan selama sang mantan dan suami akan pergi ke rumah orang tuanya di luar kota. Ini adalah Robbie, anak pertama Ray, dan ini Rachel, si bungsu. Okay, sweetheart. I'll see you in a few days. Bye, Tim. Listen to your father. Oh, no shoes on bed. Take care of our kids. Is in almost total blackness tonight in the wake of a series of freakish lightning storms of catastrophic proportion. Hubungan antara Ray dan Robbie pun nampak kurang harmonis dikarenakan Ray jarang sekali mengunjungi mereka dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan pekerjaannya sebagai seorang operator mesin di pelabuhan. I act like such a dick. Not how you're gonna get through to him. What are we supposed to eat? You know, order. Electromagnetic storm. The storms were tracked. Get it when I get back. Saat esok hari, Rachel pun memberitahu Ray bahwa Robbie membawa mobilnya keluar secara diam-diam. Lantas Ray pun pergi keluar untuk menjemputnya. Namun yang mengejutkan, semua orang terlihat sedang memandang ke atas langit di mana awan membentuk suatu badai gelap yang sangat aneh. Ray pun segera pergi ke halaman belakang dan seketika angin bertiup kencang menuju ke dalam badai tersebut. That is so weird. What? Rachel, wanna see something cool? Namun tiba-tiba angin seketika berhenti. Dilanjutkan dengan kilat yang menyambar, Ray dan Rachel pun segera masuk ke dalam rumah. Because lightning doesn't strike twice in the same place. Saat kilat berhenti, Ray pun keluar dan menemukan Robbie di sana. Kemudian menyuruhnya masuk ke dalam rumah. Sementara itu orang-orang di seberang jalan nampak diherankan dengan kemunculan sebuah lubang di tengah jalan raya. Ray yang penasaran pun memutuskan untuk melihatnya. Is this the only place? Come on, put that down. Namun yang terjadi selanjutnya benar-benar sangat mengerewaskan. Karena lubang tersebut tiba-tiba membesar dan membuat permukaan jalan menjadi terbelah. Hingga muncullah sesosok makhluk raksasa yang tiba-tiba muncul dari tanah dan membuat semua orang paburencai. Takjub dengan apa yang mereka lihat, tiba-tiba makhluk tersebut menembakkan semacam laser yang membuat orang-orang di sana hancur lenyap tak tersisa. Dengan segenap kekuatan dan hutang yang belum lunas, Ray pun dengan cepat lari menghindar hingga akhirnya selamat sampai di rumah. Masih tak percaya dengan apa yang dilihatnya, Ray pun segera menyuruh kedua anaknya untuk berkemas dan meninggalkan tempat tersebut.
We're leaving this house in 60 seconds. Let's get the front seat, Bobby. Perjalanan mengerikan ala film 2012 pun harus Ray tempuh dan akhirnya berhasil menjauh dari lokasi tersebut. Mobil dan orang-orang terlihat memadati jalan raya di mana mereka semua berusaha untuk menghindar dari tempat tersebut. Tiba di rumah sang mantan, Rachel pun tidak menemukan ibu dan sang ayah tiri karena mereka sudah keburu berangkat keluar kota. Untuk itu Ray memutuskan untuk mengambil persediaan makanan dan tidur di ruang basement untuk sementara waktu. Namun, ternyata tidak ada tempat aman bagi mereka karena tiba-tiba kilat tersebut kembali menyambar dan seisi rumah pun dibuat bergetar hingga menyebabkan bagian atas rumah hancur. Saat Ray periksa, ternyata itu adalah sebuah pesawat yang jatuh darurat tepat menimpa rumah sang mantan. Kru TV yang kebetulan berada di sana pun dengan baiknya menunjukkan rekaman saat fenomena itu terjadi, yang ternyata kilat tersebut bukan kilat biasa, melainkan ada sesuatu di atas langit yang mengirim semacam kapsul untuk dimasukkan ke dalam mesin raksasa tersebut. Hingga bisa disimpulkan bahwa mesin raksasa yang kita lihat tadi sebenarnya sudah terkubur sejak lama di dalam tanah di planet kita. Melihat bahwa tempat itu juga tidak aman, Ray pun memutuskan untuk pergi dari sana sejauh mungkin. Di tengah perjalanan, Rachel pun kebelit pipis hingga mengharuskan Ray untuk memperhatikan mobilnya. Bocil, lagi darurat juga. Rachel, it's good right there. I'm not going in front of you guys! Tak diduga saat si bocil akan pipis di sungai, dia justru melihat mayat-mayat yang terbawa hanyut oleh sungai tersebut. Seketika Ray pun mendatangi dan membawanya kembali. Tak lama, terlihat ratusan tentara membawa tank dan beberapa senjata berat menuju ke lokasi di mana si alien berada. Di situ pun terjadi sedikit perdebatan antara Robbie dan Ray, di mana si Robbie yang lagi beger ini ingin ikut bersama tentara untuk melawan balik alien tersebut. Namun hal itu mendapat kecaman dari Ray dan Rachel hingga Robbie akhirnya tetap ikut bersamanya. Singkat cerita, malam pun tiba. Setibanya mereka di lokasi kerumunan, Ray pun langsung dikejutkan saat orang-orang memaksa untuk membuka pintu mobil untuk ikut bersama mereka, di mana hanya mobil itulah satu-satunya kesempatan untuk pergi jauh. Namun sial, salah satu orang bersenjata pun berhasil merebut mobil itu dari Ray, tetapi itu tak bertahan lama karena setelah itu mereka saling berebut hingga terjadi perkelahian massa. Akhirnya Ray dan anak-anak pun berjalan bersama rombongan menuju ke pelabuhan untuk ikut bersama kapal menuju ke wilayah yang aman. Namun saat akan naik, mereka semua langsung dikejutkan dengan kemunculan si alien di atas bukit. Kekacauan pun tak terelakkan saat mereka berebut untuk naik ke dalam kapal. Hingga saat mereka sudah berada di dalam sana, tiba-tiba muncul alien dari dasar laut yang langsung membuat kapal mereka terbalik. Beruntung, Ray pernah menjadi juara renang sekabupaten hingga berhasil menyelamatkan Rachel dan membawa mereka ke tepian. Dan saat sudah berada di bukit, mereka bertiga pun melihat hal yang membagongkan lagi. Ternyata alien tersebut memiliki jumlah yang sangat banyak dan bisa dipastikan umat manusia tak lama lagi akan punah. Kecuali ada Saitama. Bersama para umat yang tersisa, Ray dan anak-anak pun berjalan tanpa arah sampai mereka melihat pertempuran tentara melawan para alien. Robbie pun dengan sigap berlari dan menuju ke sana. Ray pun mencoba mencegahnya, namun karena babatoknya terlalu keras kepala, si Ked Robbie ini pun bersikeras untuk pepedengkreng melawan para alien tersebut. Dan sebagai ayah yang sudah mencoba memperingati anaknya, Ray pun berkata, "Kumasi ya we anjing hirup-hirup sih ya." Tak lama lagi mobil para tentara itu pun hancur dan Ray menganggap bahwa Robbie sudah tewas. Mamam ta. Saat Ray berlari menjauh, tiba-tiba ada seorang pria menggupainya. Kemudian Ray pun ikut ke dalam ruang bawah tanah bersama pria tersebut. Dan ternyata itu adalah Andy Dufresne yang ada di film Shawshank Redemption. Andy pun mengatakan bahwa ruang bawah tanah ini adalah satu-satunya tempat berlindung yang aman. Namun yang menjadi masalah, si Andy ternyata sama seperti Robbie, di mana dia berambisi untuk melawan para alien tersebut, di mana hal itu bisa membahayakan nyawa mereka, terutama Rachel anaknya. Hingga saat para alien itu mendekat, tiba-tiba
tiba-tiba muncullah belalai alien yang mencari tanda-tanda kehidupan. Di sini Ray dan Andy pun harus berjuang untuk menghindar dari sergapan belalai tersebut. Dan saat Ray menggunakan cermin untuk mengkibuli si belalai, ternyata itu berhasil. Faktanya, alien dengan peradaban teknologi maju itu pun ternyata masih sangat awam dengan yang namanya enteng atau cermin. Pada kenyataannya itu belumlah selesai karena saat belalai itu mundur, mereka pun turun langsung untuk memeriksa. Kemudian terjadi adegan yang menegangkan di mana saat Andy akan menembak alien tersebut, Ray berusaha untuk mencegahnya agar mereka semua tidak ketahuan. Tak lama, mereka pun akhirnya pergi dari sana. Hingga saat Andy teriak-teriak, Ray pun menyaksikan bahwa alien tersebut ternyata mengambil darah manusia untuk dijadikan entah bahan bakar atau humut, tapi yang pasti itu sangat mengerikan. Andy yang ketakutan pun teriak-teriak sambil menggali kuburannya sendiri karena tidak ingin darahnya diambil juga. Merasa bahwa Andy akan mengancam keberadaan mereka di sana, Ray pun dengan terpaksa memutuskan untuk membunuhnya. Saat mereka tengah tertidur lelap, tiba-tiba Rachel dikagetkan dengan kemunculan belalai itu lagi. Seketika Ray bangun dan langsung menghantam belalai itu dengan kapaknya. Namun yang sangat mentololkan adalah Rachel tiba-tiba lari ke atas karena ketakutan. Saat Ray mengejarnya keluar, betapa kagetnya dia saat melihat hamparan tanah yang dipenuhi dengan darah manusia. Hingga saat alien itu muncul, Ray pun berusaha untuk melarikan diri dan saat melihat Rachel sedang berdiri di sana, Rachel pun harus ditangkap oleh alien tersebut. Tak tinggal diam, Ray pun dengan cepat berlari menuju ke mobil tentara dan mengambil beberapa bom dari sana. Hingga saat dirinya menyerahkan diri, di situ dia terkurung dengan beberapa orang yang masih hidup. Ketika mulut alien itu akan melahap Ray, dia pun ditarik oleh orang-orang yang ada di sana. Dan saat berhasil lolos, bom tersebut sudah berada dalam mulut alien hingga mesin alien itu meledak dan mereka pun selamat. Ray dan beberapa umat yang selamat pun berjalan menuju ke kota untuk dievakuasi. Hingga saat Ray melihat burung-burung mendekati mesin alien itu, di situ Ray sadar bahwa perisai yang melindungi alien tersebut sudah hilang. Dan itu artinya senjata kita bisa melumpuhkannya. Dengan rocket launcher, para tentara pun akhirnya bisa menembak jatuh alien raksasa tersebut. Saat mereka menghampiri mesin itu, muncullah alien yang mengoperasikan mesinnya dan tak lama si alien pun sekarat dan akhirnya meninggal dunia. Ray bersama Rachel pun akhirnya tiba di kediaman neneknya, di mana di situ ada sang mantan dan si Robbie yang ternyata masih hidup. Setelah apa yang sudah terjadi, ternyata alasan alien itu sekarat adalah karena mereka tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan kita. Dan sejak mereka tiba di planet bumi, makan dan minum dan menghirup udara kita, mereka sebenarnya sudah tamat. Karena saat peralatan dan senjata buatan manusia tak mempan kepada mereka, bakteri dan semua mikroorganisme yang ada di planet bumi ini sudah mengalahkan mereka sejak awal. Faktanya, Tuhan memberikan kita kekebalan terhadap segala macam bakteri dan virus, di mana itu semua adalah hal yang asing bagi para alien tak bermoral tersebut. Tamat, ending yang sangat mengyufokan. Dari film ini saya belajar bahwa ketika ada suatu masalah, kita tidak boleh terburu-buru mengambil sikap, dan ada kalanya kita harus diam tanpa memikirkan masalah tersebut. Karena seperti dalam film ini, jika saja mereka tahu bahwa alien-alien itu akan mati oleh bakteri, ngapain capek-capek melawan mereka kalau akhirnya akan mati sendiri? Padahal jika saja mereka diam dan menunggu, pasti banyak nyawa yang selamat. Tapi ya namanya juga film, jika tidak begitu ya tidak rame. Tapi akan jauh lebih rame lagi jika para alien itu minum antibiotik terlebih dahulu. Pasti mereka akan selamat. Ide bagus kan? Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar saya dapat uang dari AdSense untuk mengganti biaya kopi dan rokok selama saya ngedit video ini. Salam perbagongan Indonesia. Apa sih? Ini tumben anjir. Saya rekaman pagi-pagi ini.
Di saat lalu lalang sedang sepi. Nih ada motor nih. Harusnya pagi rame, tapi karena ini adalah jam sekitar nih, kalau mau tahu nih saya rekaman jam 7.14. Jam 7.14 ya. Harusnya saya tadi berolahraga lari pakai sepatu baru yang saya beli dari Lazada. Anjir, harus dibilang sih. Saya baru kali ini beli sepatu, anjir, beli sepatu olahraga. Dulu boro-boro. Jangan lupa sarapan. Kalau yang anjir ini di-uploadnya mas mesti malam aing nih. Nih, kan saya baru punya uang ya dari hasilmu YouTube ini. Adalah uang lebih. Saya beliin cerutu bro, karena penasaran. Dari dulu nonton di film-film koboi sama bukan koboi, mafia-mafia gitu. Ingin gitu mencoba cerutu. Wow, setelah saya membeli yang harganya cukup lumayan, ternyata rasanya tidak seenak yang saya bayangkan anjir. Tembakau itu. Aduh nih, cium. Nih, aduh. Harum anjir, tapi pas dikenyot gak cocok kali ya. Emang gak cocok kalau lidah gitu tuh dengan rokok-rokok kayak gini tuh. Kemarin sempat nyobain pahit sekali. Aduh. Kenapa ya? Sekalian beli pemotong itunya apa namanya? Pemotong cerutunya nih, anjir. Nih, dengerin nih. Ini takutnya saya bohong. Nah, ini yang pemotongnya itu. Saya beli juga nggak tahu ini kegunaannya untuk apa lagi selain memotong ini. Jari kalau dimasukin di sini, kalau di film mafia ada deh ya, yang ngasih pelajaran, yang memberi contoh kepada anak buahnya dengan memotong jarinya pakai alat pemotong cerutu ini. Anjir, tajam loh ini. Malah saya mainin ini daripada ini. Malah beli-beli yang nggak penting, si John. Gitulah pokoknya. Oh ya, bagi kalian yang rebahan setia, yang kemarin saya juga baca komen-komen kalian tuh yang dengar spoiler tentang film selanjutnya. Nah, sekarang saya juga akan kasih tahu ya, karena kalian selalu setia, yang selalu setia nonton sampai akhir, saya kasih bocoran ya film selanjutnya. Film selanjutnya itu judulnya Source Code. Tahu kan Source Code? Ini tahun berapa? Ntar saya cek dulu. Source Code, tulisannya Source Code Source Code 2011. Yang mainnya tuh yang kemarin di Nightcrawler si Jack Gyllenhaal. Itu yang mainnya ya. Source Code, jangan bilang-bilang sama yang nggak nonton sampai akhir mah, ngapain dibilangin? Mereka mah nggak nonton sampai akhir, nggak usah dibilang-bilangin. Buat kalian aja. Oke. Yaudah ya, sarapan yuk sarapan ya. Bye.